Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku masih ingat jelas kejadian malam itu. Malam yang sampai sekarang masih membuatku merinding setiap kali mengingatnya. Malam 1 Suro tahun 2019, malam yang seharusnya aku habiskan dengan tenang di rumah, malah berubah jadi mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupku. Namaku Budi, anak rantau dari Jogja yang tinggal di Jakarta untuk kuliah. Waktu itu aku semester 5, masih polos dan gak terlalu percaya sama hal-hal berbau mistis. Buat aku, semua cerita tentang hantu dan makhluk halus cuma dongeng orang tua buat nakut-nakutin anak kecil. Bahkan ketika ibu menelepon pagi itu, aku cuma mengangguk-angguk aja sambil scroll media sosial. Dik, Budi. Dengerin ibu baik-baik, suara ibu terdengar serius di telepon. Malam ini malam 1 Suro. Kamu jangan kemana-mana. Diam di kosan aja. Jangan main-main sama hal kayak gini. Iya, Bu. Tenang aja, jawabku sambil cengengesan, mata masih tertuju ke layar laptop. Ibu serius, Budi. Kamu kan weton Rabu Pahing. Paling bahaya kalau keluar malam 1 Suro. Gerbang dunia gaib itu terbuka lebar. Makhluk-makhluk halus keluar semua nyari mangsa. Apalagi yang punya darah manis kayak kamu. Iya, Bu, iya. Budi ngerti kok. Budi nggak kemana-mana. Udah ya Bu, ada tugas nih. Aku matikan telepon itu dengan perasaan kesal bercampur geli. Dasar ibu, pikirku. Udah zaman modern masih percaya hal-hal kayak gitu. Petang harinya, sekitar jam 5 sore, Rangga teman sekamarku pulang dengan wajah berseri-seri. Bud, gue dapet info nih. Katanya di daerah Condet ada rumah kosong yang lagi viral di TikTok. Banyak yang bilang angker banget. Mau nggak kita eksplorasi malam ini? Buat konten YouTube kita. Aku yang lagi tiduran langsung bangkit. Kami berdua emang lagi nyoba jadi YouTuber, bikin konten horor eksplorasi. Tapi sejauh ini belum ada yang viral. Serius lu? Enggak? Kapan berangkat? Malam inilah. Paling seru kan malam-malam. Sepi, atmosfernya dapat. Aku terdiam sejenak, mengingat peringatan ibu tadi pagi. Tapi kemudian aku geleng-geleng kepala. Ah, percaya aja sama mitos. Gue ikut. Mantap. Gue ajak Dika sama Putri juga ya. Biar rame. Malam mulai turun sekitar jam 6. Aku dan Rangga bersiap-siap, ngecek kamera, senter, dan powerbank. Sekitar jam 8, Dika dan Putri sampai di kosan kami. Dika orangnya nyantai, tapi Putri kelihatan agak ragu. Guys, kalian yakin mau kesana malam ini? Tanya Putri sambil memeluk tasnya erat-erat. Soalnya bokap gue tadi ngingetin. Ini kan malam 1 Suro. Ah, Put. Lu kok percayaan sih? Dika nyeletuk sambil ketawa. Kita udah modern, jangan percaya tahayul gitu. Tapi tetap aja, Kak. Emang benar loh katanya malam ini gerbang dunia gaib terbuka. Makhluk halus pada keluar semua. Rangga menepuk pundak Putri. Justru itu yang kita cari, Put. Kalau beneran ada penampakan, konten kita pasti viral. Rezeki nomplok. Aku yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Udah, daripada debat mulu. Kita berangkat aja. Kalau takut, Putri tunggu di mobil aja. Nggak. Gue ikut. Tapi kalian jangan ninggalin gue sendirian ya. Kami berempat akhirnya berangkat sekitar jam 9 malam. Perjalanan ke Condet memakan waktu sekitar 1 jam karena jalanan lumayan macet. Sepanjang perjalanan, Dika nyetel lagu-lagu dangdut keras-keras, kayaknya dia juga sebenarnya deg-degan tapi nggak mau ngaku. Enggak, lu yakin alamatnya benar?
Tanyaku sambil ngecek GPS yang mulai nunjukin sinyal lemah. Iya, Bud. Katanya setelah melewati kampung, ada jalan tanah di kiri. Nah, di ujung jalan tanah itu ada rumahnya. Rumah besar gitu, 2 lantai, tapi udah kosong bertahun-tahun. Kenapa kosong? Putri bertanya dengan suara lirih. Kata orang sih dulu ada keluarga yang tinggal di situ. Terus mereka semua mati dalam 1 malam. Ada yang bilang bunuh diri massal, ada yang bilang dibunuh. Gak jelas. Sejak itu rumahnya gak ada yang berani tinggal. Astaga, Putri bergidik. Makin serem aja nih ceritanya. Mobil kami akhirnya keluar dari jalan aspal dan masuk ke jalan tanah yang gelap. Pohon-pohon besar di kanan kiri jalan bikin suasana makin mencekam. Angin malam bertiup kencang, bikin daun-daun bergesekan satu sama lain, menimbulkan bunyi gemerisik yang aneh. Guys, gue mulai merinding nih, kata Dika. Suaranya yang tadi ceria mulai berubah serak. Kita udah sampai kayaknya, Rangga menunjuk ke depan. Itu, rumahnya. Aku melihat ke arah yang ditunjuk Rangga. Sebuah rumah besar berdiri megah di tengah kegelapan. Ket tembok yang dulunya mungkin putih bersih sekarang sudah mengelupas dan penuh lumut. Jendela-jendela rumah itu gelap gulita, seperti mata kosong yang menatap kami dengan dingin. Pagar besi yang mengelilingi rumah sudah berkarat dan sebagian rubuh. Wah, keren juga rumahnya. Pasti dulunya rumah orang kaya, komentar Dika sambil turun dari mobil. Kami berempat turun dan mulai mendekati rumah itu. Rangga udah siap dengan kamera, sedangkan aku megang senter. Putri berjalan di belakang sambil memegang lengan bajuku erat-erat. Bud, gue takut, bisiknya. Santai aja, Put. Kita rame-rame kok. Kami melewati pagar yang rusak dan masuk ke halaman rumah. Rumput liar tumbuh lebat di mana-mana, hampir setinggi lutut. Beberapa patung taman sudah retak dan tumbang. Di sudut halaman, ada sumur tua yang mulutnya tertutup papan kayu lapuk. Jangan deket-deket sumur itu, peringat Putri. Biasanya sumur tua tempat paling angker. Put, lu kok malah nambah-nambahin, gerutu Dika. Kami akhirnya sampai di depan pintu utama. Pintu kayu besar yang dulunya mungkin megah sekarang sudah rapuh termakan usia. Rangga mencoba mendorong pintu itu, dan dengan bunyi berderit yang menyayat, pintu itu perlahan terbuka. Oke, kita masuk. Budi, lu nyalain senter. Put, Dika, kalian di tengah. Gue di paling depan sambil rekam, instruksi Rangga. Kami masuk ke dalam rumah. Hawa dingin langsung menyergap, padahal di luar cuaca lumayan panas. Bau apek dan lembab memenuhi ruangan. Lantai kayu berderit setiap kali kami melangkah. Di ruang tamu, masih ada sofa-sofa tua yang diselimuti debu tebal. Di dinding tergantung lukisan-lukisan keluarga yang wajahnya sudah pudar. Guys, lihat itu. Aku mengarahkan senter ke lukisan di dinding. Itu kayaknya keluarga yang dulu tinggal di sini. Kami mendekat ke lukisan itu. Terlihat seorang ayah, ibu, dan 3 orang anak. Tapi yang bikin merinding, semua mata mereka di lukisan itu kayak menatap kami. Cuma perasaan gue aja atau mata mereka gerak? Tanya Putri dengan suara gemetar. Perasaan lu aja, Put. Ayo kita lanjut ke lantai 2, jawab Rangga. Meski aku lihat dia juga menelan ludah, kami naik tangga yang kayaknya udah mau roboh. Setiap anak tangga berderit keras, bunyi yang menggelegar di tengah keheningan rumah. Sampai di lantai 2, ada koridor panjang dengan beberapa pintu di kanan kiri. Kita cek satu-satu ya, kata Rangga. Kami membuka pintu pertama. Itu kamar tidur, tapi yang bikin kaget, di atas kasur tua itu ada boneka-boneka yang diatur duduk rapi, seolah lagi ngumpul. Siapa yang ngatur boneka-boneka ini? Tanyaku. Kan rumah ini kosong. Gak ada yang jawab. Kami semua diam, menatap boneka-boneka itu dengan perasaan gak enak. Mungkin anak-anak sekitar yang suka main di sini. Coba Dika menenangkan, tapi suaranya bergetar. Kami menutup pintu kamar itu dan lanjut ke kamar kedua. Kamar ini lebih gelap dan hawa dinginnya lebih menusuk. Di tengah kamar ada meja dengan cermin besar. Aku mengarahkan senter ke cermin itu dan, tunggu, teriak Putri. Di cermin itu ada bayangan lain. Kami semua langsung menoleh ke cermin. Di pantulan cermin, selain kami berempat, ada sosok lain. Sosok wanita berambut panjang berdiri di belakang kami.
Tapi ketika kami menoleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Lari, teriak Rangga, kami langsung berlarian keluar dari kamar itu. Tapi begitu sampai di koridor, semua pintu kamar yang tadi terbuka tiba-tiba tertutup bersamaan dengan bunyi keras. Blam! 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 Ini bukan bercanda lagi, jerit Dika. Kita harus keluar dari sini. Kami berlari menuju tangga, tapi tiba-tiba lampu-lampu di rumah itu menyala sendiri. Padahal rumah ini sudah lama nggak ada listriknya. Lampu-lampu itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di dinding. Budi! Rangga! Tolong! Teriak Putri. Aku menoleh dan melihat Putri tertahan di ujung koridor. Ada sesuatu, tangan pucat panjang, yang muncul dari balik dinding dan menarik kakinya. Putri, aku dan Rangga langsung berlari ke arahnya. Kami menarik tangan Putri sekuat tenaga, sementara Dika memukul-mukul tangan pucat itu dengan tongsis. Lepaskan dia, teriak Dika. Tangan itu akhirnya melepaskan Putri, dan kami semua jatuh terduduk. Tapi belum sempat lega, suara tawa anak kecil terdengar dari segala arah. Tawa yang dingin, gak ada kehangatan sedikit pun. Hihihi. Sudah lama kami menunggu tamu. Ayo bermain dengan kami, jangan dengar. Kita lari, perintah Rangga. Kami berempat bangkit dan berlari menuju tangga. Tapi tangga yang tadi kami naiki sekarang berubah jadi lebih panjang, seolah nggak ada ujungnya. Kami terus berlari menuruni tangga, tapi sepertinya nggak pernah sampai ke lantai bawah. Kenapa tangganya nggak ada habisnya? Jerit Dika panik. Kita dijebak, jawab Rangga. Ini bukan dunia kita lagi. Aku mencoba tetap tenang meski jantung rasanya mau copot. Aku ingat ibu pernah bilang, kalau ketemu hal kayak gini harus baca doa. Aku langsung baca ayat kursi dengan suara keras. Allahu la ilaha illahuwa, tiba-tiba tangga berhenti memanjang. Kami sampai di lantai bawah, tapi yang kami lihat bukan ruang tamu tadi. Kami ada di ruangan yang sama sekali berbeda, ruangan dengan dinding penuh darah dan tulisan-tulisan aneh. Tolong kami. Mereka membunuh kami. Jangan pergi, tulisan-tulisan itu ada di mana-mana, ditulis dengan cairan merah yang mengering. Di tengah ruangan, ada 5 mayat yang menggantung. Aku nyaris pingsan melihatnya, wajah mayat-mayat itu persis sama dengan wajah di lukisan yang kami lihat tadi. Keluarga yang dulu tinggal di rumah ini. Guys, itu keluarga yang di lukisan. Bisik Putri sambil menangis, tiba-tiba mata mayat-mayat itu terbuka. Mereka semua menatap kami dengan mata kosong yang mengerikan. Kalian tidak boleh pergi. Suara parau keluar dari mulut mayat-mayat itu, tali yang menggantung mereka mulai putus satu persatu. Sret! Mayat pertama jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk keras. Lalu mayat kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Mereka semua jatuh dan mulai merangkak ke arah kami dengan gerakan patah-patah yang mengerikan. Lari! Cari pintu, teriak Rangga. Kami berlari mencari pintu keluar, tapi semua dinding ruangan itu tertutup rapat. Gak ada pintu, gak ada jendela. Kami terkurung. Mayat-mayat itu makin mendekat, suara mereka bergema di ruangan. Kalian, seperti kami, akan mati di sini. Dika yang panik mulai memukul-mukul dinding. Tolong. Tolong kami. Kami mau keluar. Aku terus membaca doa, tangan gemetar memegang Putri yang sudah hampir pingsan. Rangga mencoba nyari-nyari sesuatu yang bisa dipakai keluar, tapi nggak ada. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok lain. Sosok lebih besar, lebih mengerikan. Tubuhnya tinggi menjulang hampir menyentuh langit-langit, kulitnya hitam gosong, dan matanya menyala merah seperti bara api. Rambutnya panjang menjuntai seperti akar-akar pohon yang basah. Yang paling mengerikan, dari mulutnya yang terbuka lebar, terlihat gigi-gigi runcing berlumuran darah. Kalian masuk ke wilayahku. Suaranya menggelegar seperti petir. Malam ini, malam satu suro. Malam di mana gerbang terbuka. Dan kalian akan menjadi mangsa baru. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Mayat-mayat yang merangkak tadi sekarang mundur, seolah memberi jalan untuk makhluk yang lebih berkuasa. Kami salah. Kami minta maaf, jerit Dika sambil menangis. Kami nggak tahu. Kami cuma mau bikin konten. Terlambat,
Jawab makhluk itu. Kalian datang dengan sukarela? Melanggar larangan? Menginjak tanah keramat di malam paling berbahaya, makhluk itu mengulurkan tangannya yang panjang ke arah Dika. Tangannya seperti cakar, kuku-kukunya tajam dan panjang. Dika terjatuh, punggungnya menabrak dinding, gak ada jalan lari. Dika, aku berteriak tapi terlambat. Cakar makhluk itu mencengkeram leher Dika dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dika berusaha melawan, kakinya menendang-nendang udara, tangannya mencoba melepaskan cengkeraman di lehernya. Tapi usahanya sia-sia. Tolong, Bud. Rangga. Suara Dika semakin lemah. Lepaskan dia. Rangga memberanikan diri maju dan memukul makhluk itu dengan kamera. Tapi makhluk itu cuma menggerakkan tangan satunya, dan Rangga terpental keras menabrak dinding. Darah keluar dari kepalanya. Rangga, aku ingin mendekat tapi kakiku seolah tertanam di lantai. Aku nggak bisa gerak, makhluk itu menatap Dika dengan mata merahnya yang menyala. Kau yang pertama. Lalu, di hadapan kami, makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam mulutnya keluar ribuan ulat dan lintah yang langsung mengerubuti tubuh Dika. Dika menjerit kesakitan, jeritan yang akan selalu terngiang di telingaku sampai kapanpun. Sakit. Tolong. Mereka masuk ke dalam tubuhku. Kami cuma bisa menatap dengan horor saat tubuh Dika perlahan dimakan dari dalam. Kulitnya mulai robek, darah muncrat kemana-mana. Jeritan Dika pelan-pelan melemah, sampai akhirnya hening. Tubuh Dika jatuh ke lantai, sudah tidak bernyawa. Yang tersisa cuma tubuh yang sudah rusak parah, dimakan habis dari dalam. Dika. Dika? Putri menjerit histeris. Tapi aku tutup mulutnya, takut makhluk itu menjadikan Putri sebagai sasaran berikutnya. Makhluk itu berbalik menatap kami. Masih ada 3 lagi, aku memeluk Putri erat-erat. Rangga yang tergeletak di sudut ruangan mencoba bangkit meski darah terus mengalir dari kepalanya. Bud lari bawa Putri lari. Bisik Rangga lemah. Aku nggak akan ninggalin kalian, jawabku. Dengar, aku sudah nggak bisa, selamatkan Putri tolong, tapi sebelum aku sempat melakukan apapun, makhluk itu sudah bergerak cepat ke arah Rangga. Cakarnya menembus dada Rangga, dan aku bisa melihat tangan makhluk itu keluar dari punggung Rangga, memegang jantungnya yang masih berdenyut. Rangga, teriakku. Rangga menatapku dengan mata yang mulai memudar. Darah keluar dari mulutnya. Maafkan aku. Bud, makhluk itu menarik tangannya, dan jantung Rangga tercabut. Rangga jatuh, matanya terbuka lebar menatap kosong. Sahabatku. Teman sekamarku. Mati di depan mataku. Tidak. 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 Putri menjerit-jerit. Aku memeluknya erat, air mata mengalir deras di pipiku. Sekarang tinggal aku dan Putri. Makhluk itu menatap kami berdua dengan tatapan penuh kepuasan. Di belakangnya, mayat-mayat keluarga itu kembali bergerak, kembali merangkak mendekat. Budi, aku takut, aku nggak mau mati. Putri menangis di pelukanku. Aku juga takut, Put. Maafin aku. Maafin aku ngajak kamu ke sini. Nggak, ini bukan salahmu, ini salah kita semua. Makhluk itu sudah sangat dekat. Aku bisa mencium bau busuk dari tubuhnya. Bau mayat, bau darah, bau kematian. Sekarang giliran kalian, aku menutup mata, siap menerima akhir. Tapi tiba-tiba, suara adzan subuh terdengar dari kejauhan. Makhluk itu tiba-tiba berhenti. Mayat-mayat yang merangkak juga berhenti. Tidak. Sudah pagi? Makhluk itu meraung marah. Gerbang menutup. Tapi ingat, kalian akan kembali. Mereka yang masuk tidak akan pernah bisa lupa. Kalian akan terus tertarik kembali. Ruangan mulai berputar. Aku merasakan tubuhku ditarik oleh sesuatu, seolah jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Putri berteriak di sampingku. Semuanya gelap, aku terbangun dengan sinar matahari menyilaukan mata. Aku berbaring di halaman rumah itu, Putri tidak sadarkan diri di sampingku. Kami berdua masih hidup. Tapi Dika dan Rangga, mereka nggak ada. Dengan susah payah aku membangunkan Putri. Kami berdua berjalan sempoyongan keluar dari halaman rumah itu. Mobilnya masih ada di depan,
Tapi begitu kami sampai di sana, kami melihat ada yang aneh. Di kaca mobil, ada tulisan dengan darah, "Kalian akan kembali." Kami langsung masuk mobil dan pergi secepat mungkin dari tempat itu. Sepanjang jalan, kami menangis, syok, trauma. Sampai di Jakarta, kami langsung lapor polisi tentang hilangnya Dika dan Rangga. Polisi pergi ke rumah itu untuk mencari. Tapi yang mereka temukan membuat semua orang bingung. Polisi menemukan 2 mayat di dalam rumah, mayat yang sudah membusuk, diperkirakan sudah mati sekitar 1 minggu. Setelah diidentifikasi, mayat itu adalah Dika dan Rangga, tapi itu nggak mungkin. Kami baru ke sana semalam. Bagaimana bisa mayat mereka sudah membusuk seolah sudah mati seminggu? Polisi menyimpulkan ini kasus pembunuhan, dan aku sama Putri jadi tersangka. Tapi semua bukti nggak cukup untuk menahan kami. Kasus ditutup sebagai kasus yang nggak terselesaikan. Putri nggak pernah sama lagi setelah kejadian itu. Dia sering bengong, sering teriak-teriak tengah malam, bilang dia melihat Dika dan Rangga berdiri di kamarnya, mengajaknya kembali ke rumah itu. 2 bulan setelah kejadian, Putri bunuh diri. Dia melompat dari lantai 10 apartemennya. Sebelum dia mati, dia sempat menulis 1 kalimat di dinding kamarnya dengan darahnya sendiri. "Aku harus kembali." Mereka memanggil. Sekarang tinggal aku sendiri. Tapi aku tahu, aku nggak akan lama lagi. Setiap malam, aku mendengar bisikan. Bisikan yang mengajakku kembali. Bisikan yang makin hari makin keras. Aku melihat bayangan-bayangan di sudut kamar. Bayangan Dika, Rangga, dan Putri. Mereka berdiri di sana, menatapku, mengulurkan tangan, mengajakku bergabung. Yang paling mengerikan, seminggu yang lalu, aku terbangun di halaman rumah itu. Aku nggak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Aku cuma ingat tidur di kosan, lalu terbangun di sana, di halaman rumah yang sama. Rumah yang membunuh teman-temanku. Aku mencoba pergi jauh, pindah kota, tapi tetap sama. Aku selalu terbangun di halaman rumah itu. Seolah tubuhku bergerak sendiri di malam hari. Kembali ke tempat itu, dokter bilang aku mengalami trauma berat dan tidur berjalan. Tapi aku tahu ini bukan itu. Ini kutukan. Kutukan karena kami melanggar larangan malam 1 Suro. Malam di mana gerbang dunia gaib terbuka, dan kami dengan bodohnya masuk ke dalam. Sekarang, sementara aku menulis ini, hari sudah mulai gelap. Besok malam adalah malam 1 Suro lagi. Dan aku tahu, aku akan kembali ke sana. Tubuhku akan bergerak sendiri, kembali ke rumah itu. Dan kali ini, aku nggak akan bisa keluar lagi. Kalau kalian membaca ini, tolong jangan ulangi kesalahan kami. Dengarkanlah peringatan orang tua kalian. Malam 1 Suro itu nyata. Bukan mitos. Bukan tahayul. Gerbang dunia gaib benar-benar terbuka. Dan sekali kalian masuk, kalian gak akan pernah bisa benar-benar keluar. Tubuhku sudah bergerak sendiri sekarang. Aku menulis ini sambil berjalan menuju motor. Aku tahu kemana aku akan pergi. Aku mencoba melawan, tapi aku gak bisa. Seolah ada yang mengontrol tubuhku. Ini adalah tulisan terakhirku. Kalau ada yang menemukan ini, tolong sampaikan ke keluargaku. Aku minta maaf. Minta maaf karena gak mendengarkan. Minta maaf karena terlalu sombong. Minta maaf karena meremehkan hal-hal yang seharusnya dihormati. Dan untuk kalian yang membaca ini, ingatlah, jangan pernah keluar saat malam 1 Suro. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.